Ustaz Darmawan SPDI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya beliau yang membangun lembaga di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan dan keistiqomahan oleh Allah taala untuk dakwah melalui jalur pendidikan. Tentunya yang kami muliakan pula segenap pengurus dan para asatidzah yang dimuliakan Allah taala, Bapak Ibu wali santri yang juga telah berkenan menghadiri undangan, dan wabil khusus anak-anakku yang dimuliakan Allah taala yang kami cintai karena Allah taala. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Al-Khairiyah Baitul Quran Ar-Rayyad yang berada di Puyuh, yaitu di Pondok Pesantren Al-Khairiyah Baitul Quran Ar-Rayyad. Awal kami melakukan dakwah ini mulai dari Jawa, Ustaz. Dari Jawa, kemudian tahun 2019 akhir pulang ke Lombok, balik lagi ke Jakarta tahun 2021 balik lagi di bulan Februari dan mulai lagi dakwah dengan dikirimkan Quran oleh teman-teman yang di Jawa dulu. Ini Quran dikirim secara gratis tanpa pengajuan, tanpa apa-apa, beberapa jemaah dan dibantu beberapa lembaga termasuk yang di DSF ini. Niat kami adalah belajar Al-Quran ke semua juru di Pulau Lombok dan di NTB, berharap berjumpa dengan para pemilik ilmu dengan cara membuat sesuatu sebagai kerangka dakwah, yaitu gerakan NTB menghafal dan wakaf sejuta Al-Quran. Kami sedikit sharing tentang metode hafal tanpa menghafal. Ini yang kami diajarkan oleh guru kami Syekh Hamid Bahari, yang beliau dapat dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi, salah satu pengajar atau pendidik di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi, yang beliau menggunakan Tikran ini. Maka kami mengajak diri dan menghadiri jemaah Allah Subhanahu wa taala, ngajak untuk sibuk. Kita biasanya bapak ibu sibuk sama apa biasanya di rumah? Wali santri sibuk sama apa biasanya? Sibuk beriak. Sibuk apa lagi? Sibuk pergi ke sawah. Apalagi sibuknya sibuk pergi kerja. Sibuk nyari kepeng. Sibuk lalu goyah kepeng. Ini ada sibuk yang Masya Allah super. Yang sibuk ini sesiapa yang sibuk nanti, terutama anak-anak ini. Nabi pun juga saterentak kele angan nanti ke yang kesampaian. Sebelum yang sampaikan, yang perkenalkan diri dulu, nama dia Musta'an Rabbuna Rahman Musta'an, diambil Musta'annya diambil. Aslinya orang Prayan dari desa Jago, sekarang tinggal di Puyung. Di Puyung itu karena kecemplung atau kecolok-olak, makanya di Puyung kecolok-olak, tidak bisa ngangkat diri, akhirnya dia di sana ketukak di sana. Ya, asbab ngaji dipindah beberapa kali untuk megang tanah 16 hari aja baru kita dirikan pondok. Sebetulnya tidak pernah ada niat dan tidak pernah berdoa untuk pondok. Jadi begitu. Yang kuliah di Jawa dari S1 sampai S2 di Jawa itu sekitar 10 tahun. Di Jakarta setahun. Itu riwayat menuntut ilmu. Sekolah di tempat umum sambil mondok, itu judulnya. Dari Yayasan Sanawiyah mondok, Malut Kemandua dan seterusnya.
Bekerja sehari-hari sibuk sama Quran, belajar sibuk sama Quran, sama jadi dosen di Mataram. Jadi itu pekerjaan. Nah, dia datang ke sini nasihatin diri. Mudah-mudahan nanti dapat nasihat dari Ustaz Darmawan dan teman-teman guru di sini. Apa itu? Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri am mas'alati a'taitu afdala maqtis sa'ilin. Ini firman Allah Ta'ala ya, diskusi. Biasanya sibuk sama apa? Pegawaian ya. Berapa dapat uang dari sibuk pergi panu? Di rumah kepeh? Tergantung, kadang mau kadang Tergantung, kadang mau kadang tidak. Milih mau terus, kait mau terus, ini ya sampai melek lalu. dia sama pacu melek. Awas, Ada yang membayar langsung rezeki ya kan ini. lalu tentu melek, pacu entah melek, kepeng murah. Aku saja milih murah datang. Ada sekian cara, salah sekian sibuk kan Quran, sibuk Nabi sibuk Quran. Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan berzikir kepadamu. Lagu itu tidak sibuk si Quran, masa puasa doang paling. Ya, biasa pas berterus doang. Sebenarnya sibuk si Quran itu malam kanak-kanak pikir bilang jelu bilang malam. Ia tahu sibuk isi Quran. Ia lain fokus. Yang pesan wayah lain tadi berlebih ketinggang tam sekolah, ini umum berlebih ketinggang jabatan lemak. Didik bayi bilin haran Qur'ani dalam sejelu. Lamun kanti bilin amsang sare. Dia pesan dengan doa. Amsang sare. Ya. Segala sesuatu satu bilin, satu tinggalan yang sidu, entel yang telah, kecuali Quran. Lamun Quran terbilin dengan hak bilin itu yesi. Ia bahasa ulama. Bahasa guru dia, saya mau doa. Segala sesuatu satu bilin yang sida yang telah, kecuali Quran. Kalau orang meninggalkan Quran, maka orang yang meninggalkannya tersebut akan rusak. Sida. Hari ini, masya Allah, banyak orang yang rusak gara-gara Nabi bilin Al-Quran, nasihat Quran. Lain-lain dan fokus. Ini bersyukur yang belum sami bau ini tahu saniki aku bidajari yang belum sami ya reti ngati lamun bau paling utama nilai erom dike pendidikan paling utama adalah pendidikan agama. Dan seharusnya pendidikan paling mahal dan dike pendidikan dengan agama. Lalu kadang yang membalik-balik dunia sedengah ini. Namun tidak, insya Allah, dia namun nenek Ibrahim siap dengan doa-doa didukung ini, dukung dia tempat ngaji ini. Siap dukung tempat ngaji ini. Ini dia kecil tempatnya dari cukup. Bebaskan ke tanah sebelah, jadi amal jariah yang belum sami, ya, jadi amal jariah. Ini pria kanak-kanak ini minta berdekus berdesat-desat, pria, dan jual nunggu diri, jadi suruh ustaz jadi nunggu bus kajian, sengan mulia pikiran kepeng buruk kajian biji, dia nabi dik, lamun dia pikiran dia lain buruk ketajahan biji. Mau burung ketajahan kurang dan konsentrasi ketajahan biji berarti kurang kan beraja cekat nih kurang dan beraja. Mari jika hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
berikan perhatian khusus kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ini, termasuk tempat Al-Quran. Keperaya ni, les matematika 350 semai. Lalu serahan anak kenyutau ngaji, suruh bayar selain, suruh ngaji. Nama Ibrahim dan dia, insya Allah. Di kuasa pesan yang malam ini semua ikli kita, ya. Ikli kita, ikembik dengan ni lamun nanti tidak ngaji kesulitan. Tidak lalu baca sembako kejelas. Kadang mana mau niki ampura niki Pak Ustaz ini nuntut. Ini nuntut mana? Kedet mau Padahal man syaghalahul Qur'ana wa dzikri am mas'alati ataidu afdalama bisain. Barang siapa saya sibuk isi Quran, kanjeng zikir jong aku malik Allah Ta'ala sampai dan sempat ngindi dan sempat Nabi ngindi, maka tebing sesuatu yang paling utama daripada tebing dengan berdoa. Kamu makin sampai kalian sibuk si Quran. Dan jauh di ketawa umur 60 sibuk si Quran. Pelingim sami mau masih mau tawa alukan agar ngaji. Pelingim dibeli ngaji. Nabi ambuk sampean para nike harus arah kerjasama dengan tawa kanci guru. Masalah ngaji ni utama. Mundi beli bijak ngaji, arah kirang ngelengit di ngaji. Sekat beli, alhamdulillah bagus banget toh. Lamun dibeli aruan padat pantau terbaik. Gini, negara. Nah ini sih makin. Dan sini siapa? Hah? Hai yang gede HP ini si buah isi Quran kanti isi HP si buah isi namun si buah isi HP berarti memang anjari ahli HP bunyi lamun anjari ahli HP di HP nunggu game puru main FF macam barang ahli kenal. Siapa yang bisa main FF bangga tangan? Wih, masya Allah. Berapa hari, berapa jam main sehari? 2. Sekarang mau lebih sibuk sama Quran atau sama HP? Betul ini? Mau lebih sibuk sama Quran atau sama HP? Sama Quran. Yang perlu sampingkan lalu berdagang, lalu berpanu, lalu macam. Malik Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Saya sagirang baca Quran. Jadi hadir. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang selalu baca Quran yatluna kitaballah wa aqamus salat, kemudian mendirikan sholat wa anfaqu bersedekah. Tiwala bersedekah hanya di bagi. Yuk paju. Dia milih gaji murah lamun pengajar Quran ini. Milik gaji mahal-mahal. Mun guru SD tergaji bil. P3K bil gaji Ustaz. 2,5 juta. 2.700.000. Aku mudah-mudahan bukan kunci surga yang diajarkan. Dunia yang hidup sekolah mulai dari sekolah umum sampai S2 sampai mondok demi Allah. Hidup tiang sejelu-jelu ni ke habau sekolah ni paling arah 20% bermanfaat. Selebih ni ke janapi ilmu
berdagang Nabi itu berajah marketing 6 tahun berajah marketing Philip Kotler dan seterusnya. Maka kerajaan berbit dan berdagang sahabat la ilaha illallah yang lebih sholat jika kerja itu. Jadi agama itu utama sibuk. Yarjuna tijaratan lan sabur, mereka orang-orang yang mengharapkan perniagaan saat ada rugi. Rugi. Cobaan baik, kelema seniman ngapa lalu dipangkat ngaji 2 ayat. Boleh dipangkat ngaji 2 ayat. Seniman pegawian, seniman nampak. Nah, seniman terusan sekecil. Liga video dengan sibuk. Ni businessman. Nah, seminar makin. Nah, bismillah. رحت الدوام نص ساعة وبدل الدوام، يقول لي زون قاعد ساعة، يقول لي لا عنده سائل وقاعد ورا. النص سبحانه وتعالى، أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. الواحد قال لي أنا أسبوع وأنا ما عندي وقت، والدوام عندي أولادي، أحفادي، عندي عملي الخاص. إذا بعيد عنكم أصاب المرض. بعيد عنكم واحد دكتور قال شوف يجب عليك إنك تخصص لك وقت تمشي فيه. ساعة في اليوم لازم تمشي عشان صحتك. لأن صحتك أولوية، ولأنه يحب صحتك ويحافظ على نفسه، راح يجعل لك ساعة في اليوم حتى لو ما عنده يخلق. كذلك القرآن، احنا نحبه وانت تحفظ القرآن وعارف شنو رب العالمين راح يعطيك بهذا القرآن العظيم. كل وقت يتوقف على الله عز وجل. هذا مصالح رجل كبير في السن، يوم من الأيام كان يحفظ القرآن ولكن ما عنده وقت. شعر ان هذا القران يجب عليه ان يحفظه، اللي يحفظ القران شعر باهميه حفظه. فنوصل الوقت الساعه. روح الدوام نص ساعه ووقت الدوام، كل يوم يجي ساعه، كل عنده سائل وقاعد ورا. النص ساعه المرايح يحفظ صفحه من الصفحه، ومراجع رواج يحفظ رسائل. وعلى هذا المنوال حتى حفظ القران. ليش؟ لان جعله اولويه. كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز عطى من وقته، لأن رب العالمين وضحه شنو يكتب بعد ترك هذا القرآن. Pernah nonton video ini sebelum? Ada yang pernah nonton? Ini ceritanya orang yang dia sibuknya luar biasa tapi berusaha luangkan waktu 1 jam sehari untuk dia khusus bercinta dan menyibukkan diri dengan Quran. Dengan apa? Dengan Quran. Arab Pirejang lampak eling Bali ngomong sambil detik. Arab lampak sejam serejang. Denara. Ini ceritanya pertama dia buta, kedua dengan tua jadi pedagang, dia sibuk lagu. Aku tahu belajar Quran harus menempuh perjalanan 3 jam, sejam sampai 3 jam. Ia dapat lalu bayar guru setoran. Nah, luangkan waktu sama Quran. أعرضت شابا في جمهورية مصر العربية فقد بصره وهو في الرابعة بعدها توجه بعد حث والداه إلى حفظ القرآن الكريم حتى ختمه. تعلمت من معاذ أن لكل مجتهد نصيب. اليوم أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ كيف حالك؟ Sebentar, ini namanya siapa tadi? Siapa yang tahu namanya yang buta ini? Ya, ke tangan. Ya, ke tangan yuk. Siapa yang tahu anak ini? Anak itu. Dapat uang. Ayo. Siapa namanya ini tadi? Yuk, ada namanya di sini. Dia buta, tapi dari umur 4 tahun, saya umur 4 tahun,
4 tahun. Oh, lebih. Ini berapa tahun umurnya? 4 tahun. 14. Mana bapaknya ini? Ibunya aja, ibunya. Oh, ibunya. Sini, sini. Nah, 4 tahun. Dia sama umurnya sama Syekh Muaz. Sini. Berbedanya. Said aja, Said. Oh, Said, ini Said. Ikut ini saya. Nah. Mana maknya? Terima kasih. Ini 4 tahun. Terima kasih. Syekh Muaz 4 tahun. Ini namanya Muaz. Makanya nanti perhatikan kalau orang lagi nonton perhatiin. Nanti ditanya. Siapa namanya Muaz? Syekh Muaz. Dia hafal Quran dalam keadaan buta. Ada yang buta di sini? Hah? Masih lihat Quran? Mau dibagikan Quran? Qurannya di luar, sebentar kita bagi. Ada yang mau sibuk dengan Quran kayak Syekh Muaz? Ada. Wali santri ada yang mau sibuk ada orang tuanya Syekh Muaz? Perhatian full bagus. Di waktu-waktu yang khusus, luangkan waktunya bersama Quran. Dia lalu kelesan anak banding bayar duit, lalu khusus Quran, lalu ilmu dunia aja. Selalu baik. Quran ini utama. Ya. Ini namanya Syekh Muaz. Lihat. Nonton ya. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني طيب يا جماعة يعني أبي أعمل قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت بعمر 6 سنوات. كيف كان حال البداية؟ ونطلع من المدرسة على درس القرآن وبعدين نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع النصوص داوود وكنت أنا عاملة ماضي بدون جزئين يا يكون الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار فيقول يا ماما أني تعبان أقول نبدأ بالقرآن وإن شاء الله يزيد العمل. عثرنا على مولانا الشيخ جلال سعيد دي وهو يكتب في مدينة قزاقز وعرضنا عليه الأمر. الرجل رحب جزاه خير وكانت المسافة من 10 ل 12 كيلو. كنت تذهب إلى شيء أنا عارف قصة أنك كنت تذهب بالموتوسيكل مع الوالد إليك تذهب بهذا الموتوسيكل. في محافظة الشرقية في مكان زمن جراج الأتوبيس. نعم. Ini dari rumahnya ke terminal 45 menit untuk ketemu gurunya dari rumahnya. Belum nanti dia harus naik bis lagi. Terus begitu dilakukan sampai dia hafal 30. Ada yang perjalanannya 40 menit? Nggak ada, di dekat semua. Berarti kalau dari dekat nanti terus dia ngapal banyak dan dia mau ngapal getok sudah sih. Biasa getok. Nah, 1 jam, hampir 1 jam. كانت المدينة لها تدريس زجاج أمامي فطبعا أنا لست حافظا للقرآن كله فكنت أكتب الربع الذي يحفظه معاذ على ورقة وتنسخ أمامي كي لا نضيع وقتا ومعاذ يقرأ عليه وأصوب له الأخطاء ونحن أثناء السجن.
يغلط في حتى حكم او تشكيل يرجع. هل صحيح شيخ معاذ اذا ذهبت الى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعه جزء مثلا واخطات خطا او هذا السفر على فكره ترى الشيخ معاذ مسافر الى الشيخ يفهم معلومه ليس الشيخ هو بجانب بيته ولا شيء اكيد هو يسافر يعني سفر طويل حتى كنت أتحاول أولا لغة تحاولت عليه محاولة شديدة لأنه ليس كان مفيد معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطي الآية واحدة فقط هذه المسافه كلها في ايه واحده والله كان أفهم في بعض أيام ألعب أبدي ولكن سمعت انك تريد Ya, alhamdulillah. Kalau kita setel sampai tutup nanti panjang. Adik-adik sudah ngantuk, Bro Sami juga sudah ngantuk. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tingkatkan cerita ini. Beliau orangnya buta, menempuh perjalanan 2-3 jam perjalanan untuk menemui syekhnya, dan dia harus setor berapa ayat? Siapa yang tahu? Katakan. Angkat tangan. 1 sampai 4 ayat. Gitu? 1 sampai 4 ayat. Oh, dia apa 1 sampai 4? Ayat. 1 sampai 4 ayat. Ya. 1 sampai berapa? 4 ayat. 1 sampai 4 ayat. Berapa perjalanannya? 45 menit dari rumahnya ke otobus, dari otobus sampai ke rumah saya sampai 2 jam perjalanan. Dan skornya harus 1 sampai 4 ayat sekali setor. Sampai dia hafal 30 juz. Di sini yang kita mau petik nih ke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri yang itu orang tuanya. Gitu ada yang lu capek saya terus. Suatu saat dalammu akan capek, akan hilang, akan diganti. Terus begitu, perhatian full orang tuanya, sampai orang tuanya harus tulis buat si Syekh Mu'azzin. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berikan perhatian khusus kepada orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara orang di Braille ini, begitu sekali, sebaik-baik orang di antara orang di Braille ini adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diinfakkan untuk Al-Quran. Karena 1 huruf dia membaca, Allah balas 10 kali lipat. Maka Bapak Ibu nanti dukung pembelajaran Quran ini. Kalau bidin belum sami pinter baca Quran, segera kasih hadiah. Kasih apa? Hadiah. Jangan malu-malu kasih hadiah. Kasih juga gurunya hadiah, supaya berkah kita punya ilmu. Ini mereka kadang tidak minta, dia takut minta. Karena orang minta nggak bagus, apalagi menghafal Quran. Jangan tunggu mereka minta. Ya, ini termasuk wafi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jika ada harta-harta kalian, berikan kepada mereka yang meminta dan yang tidak meminta. Banyak penghafal Quran, pengajar Quran itu saking dia fokus sama anak, bukan karena dia kasihan, bukan. Karena mereka taat sama Allah Ta'ala dan menjaga dirinya
dari meminta dan seterusnya, mereka malu bahkan siap kelaparan. Dan itu baik bagi mereka, bukan mereka dikasihan. Dan itu baik bagi mereka. Karena ada kata ulama, sehatnya badan dari sedikitnya makan. Kalau kebanyakan makan sakit, stroke nanti. Maka jangan dimakan semua, infakkan, bagi kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, supaya semua dari orang tua sampai ke santri siap sibuk sama Quran. Siap sibuk sama Quran. Afdhala ma utisain, Allah akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Pasti. Bahasa Imam Nawawi, Nabi saat terentak kiri angan namun dengan dan tutu hafal Quran karena Allah Taala tetapi terentak langan berat. Bayangan datang yang di harus biliwatilah di kuahanganan kepeng cale kayak datang di datang tentu lalu di kanggoon kepeng cale ledah lam di kanggoon suruh hulit waktu yang lain kalau mobil cale kalau dawah ketolak burung boleh ambur rasa dipau terima tamu dia tapi itu guru motor dia muri lain gambar kan dia lagi di odi jadi berlapa-lapa ini kalau tak ada. Subhanallah, banyak orang yang sibuk sama dunia dan tidak sibuk sama Quran. Bahkan mereka melupakan Quran. Guru ngaji disampingkan. Guru ngaji dia meremehan. Abang guru SD diam. Lalu balik itu balik tu daya. Lalu kena hafal Quran, i jamak makhluk harus jamak respon. Lalu begitu ibu dia cerita, apa jadi video Joseph. Baru kena wirisan. Pasal Quran dia selalu. Padahal dalam kehidupan yang 24 jam demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih memberikan manfaat yang lebih besar kecuali Al-Quran dan doa sama Allah Ta'ala. Yang lain tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita langsung sekejap ke metodenya. Metodenya sedikit. Kalau memang nanti ada waktu Ustazi, insyaallah kalau memang berkenan sama model ini, kita sharing aja ya. Nah ini metode Iqra. Nah ini penting. Yang pertama, biasanya yang pertama ini saya taruh ke paling bawah karena orang-orang melihat Al-Quran ini nomor sekian. Ini waktu untuk Al-Quran harus ada waktu untuk Quran. Berapa menit waktu untuk Quran? 30. Enggak, yang di sini wali santri dan anaknya sepakat. Nanti ada MOU kesepakatan bersama Quran. Maunya berapa menit? Nah, berapa menit? 2 jam. Berapa menit bersama Quran? Berapa menit temerau dalam sejelum semalam? Berapa menit? Menit? 24 jam. Angkat tangan. 24 jam kali 60. Berapa menit hidup 24 jam? Berapa menit? Ibu-ibu 6 kali 4. berapa menit? Oh, jadi 1440 menit. 1440 menit.
Berapa mau dipakai untuk Quran? Masa semuanya dipakai main game? Atau semuanya dipakai ngelamun, dipakai bekerja? Atau semuanya dipakai bekerja? Mau berapa menit bersama Quran? Jadi boyan pas Ramadan doang di Ramadan sama dan boyan. Tiba-tiba kelepuk Quran gede. Bisa balik di luar boyan Quran. Berapa menit? Selesai berapa menit? Maunya anak di berapa menit sama Quran sendiri di luar pengajaran. Di rumahnya harus sepakat orang tuanya nanti. Seorang tuanya ikut menjadi mudabir, ngawasin di rumah. Anak-anak ngaji apa enggak? Kalau ada ibu bapaknya, yang sarankan jangan dua-duanya fokus dari camping. Satu fokus di rumah, satu fokus di luar. Sekek fokus bayar camping, sekek fokus di anak, pelamok kanan. Di camping, ruang telur di lupa telur, bijak. Nika. Ya tak ada soal. Ira anda jadi suruh kana. Tadi anda sembahyang kana. Jadi kalau sembahyang itu, jadi anda sembahyang. Kita dulu sembahyang dulu baru kana. Kita jangan sembahyang bersuruh. Lalu barang itu panggil, lalu ngaji kana, panggil itu dan milih iya sama suruh dulu taman kaki. Nah, kerja, belum siap, 15 menit. Lanjut. Dilarang sanggup. Bagi Quran di luar sanggup. Dan bagi Quran sanggup. Baik Quran. Ya, lagi nanti mau dikumpulkan lagi tidak masalah. Yang mereka lihat, kalaupun langsung dibagi bagus. Buat mereka langsung pegang Qurannya sampai hafal. Next nanti diajarkan cara megang dan memelihara Quran. Mana yang hafal, yang sudah bisa baca Quran, yang mau hafal Quran, angkat tangan. Nah, ini saya Duduk di depan. Duduk di depan. Yang besar mau dikasih Quran ini duduk di depan. Ya. Ya. Dah. Saya kata baca Quran itu. Dah. Nih, ngapal dia dari berminta ngapal dia dari ngapal. Jadi ingat. Ya. Yang Iqra kasih Iqra, yang Quran kasih Quran. Langsung kasih start sebelum bersikap. Diam. Nah. Dah. Ya. Ayo. Hadiah bantu. Bantu Quran. Ayo. Ya. Suka Qurannya. Ya. Beda dari yang lain. Ya.
Daripada kalau panas, ini tempat ngaji dia panas seperti. Kira-kira kita jadi panas. Tiga perintah lain panas di gurun. Bapak Ibu wali santri yang dalam tanya nih, ini kepanas. Kira-kira mau perunggu dasuruh tunggu ngaji di kau nanti. Oh ya, apa? Tapi masya Allah anak-anak tidak ada yang ngeluh. Ini mama dia. Kalau kurang nanti insya Allah. Udah boleh. Bisa jangan boleh sendiri. Misalnya yang kurang ada apa-apa dicatat nanti kita kirim. Atau bisa datang ke pondok besok. Request kira-kira demang. Sekolah. Belum berapa sampai nanti tidak ada. Nah, sekarang fokus dulu. Ayo fokus di sini dulu. Fokus. Sudah. Ayo, buka fokus sini. Berapa banyak wali santrinya? Berapa dengan 60? Karena ada yang sudah dibagi 4. Oh. Lalu dengan kita. Sudah ini. Ini ada tawaran bagi orang tua kalau mau. Halo. Yang lain yang dulu. Sudah? Siap? Ya. Orang tua mau enggak kira-kira nih? Mau. Untuk anak-anak ini supaya dia nyaman ngaji, harga kipas itu 500.000 kalau nggak salah satu merek Mas Tion, sama di atas. Kita butuh 2. Kalau jumlah wali santri 50, maka masing-masing kena 20.000. Sanggup? Ulang lagi sekali. Sanggup 20.000? Bisa dibayar sekarang yang sudah bawa duit. Yang mau bayar sekarang boleh. Saya mau bayar sekarang. Saya bayar sekarang. Kipas angin. Panas ini dan nyaman anak-anak ini belajar. Ya. Dengan SD doang la ilaha illallah tanpa usaha. Bisa pembuka 20.000, iya 20.000, yang bersuruh 20.000. Sanggup? Alhamdulillah. Kalian mau ngaji pakai kipas? Panas? Insya Allah besok anakku saya tidak panas lagi, besok malam. Besok malam kalian ngaji tidak? Bapak Ibu kalau bisa besok pagi sudah terkumpul uangnya karena siang mau dibeli kipas, malamnya mereka ngaji sudah dingin. Kalau bisa. Yang mohon ini dia yang minta ini, bukan ustaz. Demi Allah yang minta ke dia, bukan ustaz.
Dan ini menjadi amal jariah yang belum sami yang akan dibawa meninggal dunia. Suatu ketika Imam Ali radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang di Musti, didatangi oleh seseorang. Orang yang bertanya, ya Imam Ali, milik naon dia ni? Aku milik tahu. Ini muk cintaan, muk sakrunaan dunia atau akhirat? Yuni. Oh, namun dia yang kamu tahu dia. Saya tahu. Tahu. Berbicara ciri-ciri apabila dengan datang Jogja berhubung sami. Halo, jangan ya belum. Apabila memilih tahun kamu ahli dunia atau ahli akhirat, saya mencintai dunia atau akhirat, ada dua kondisi. Pertama, be memtunaan, be memkangenan, be memanganan dengan saat datang jok kamu memilih gini sesuatu, atau dengan jok datang jok kamu memilih sesuatu. Lamun dengan kamu lebih memtunaan, memanganan, mencintai, memtunaan, dengan saat itu datang memilih kamu sesuatu, berarti kamu ahli dunia. Tapi kalau kamu lebih mencintai dan mengangankan orang yang datang kepadamu, kemudian memberikan permintaan kepadamu, meminta sesuatu kepadamu, berarti kamu adalah ahli akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu wali santri mau jadi ahli dunia, orang yang lebih cinta sama dunia atau akhirat? Hah? Maka kalau lebih cinta kepada akhirat sebelum wafat, karena wafat itu bisa nanti malam, bisa besok, bisa lupa. Berwasiat kepada anaknya, besok saya mengeluarkan uang 20.000 untuk TPQ membeli kipas. Jelas ini? Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Keuntungan sapinya nggak ada untungnya, untungnya nggak ada. Siapa yang untung bidadari yang belum enak, dia ngaji, masya Allah. Enggak, dia panas. Ustaznya enggak, dia bapet aja sedang ngajahan. Fokus dari ini. Nah, aku suruh beli AC mahal banget. Nah, kipas 2. Kira 20.000. Baik, ini cara menghafal. Ya. Dan baca maris langsung. Nah, ini dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi. Para santri tahfiz di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah melakukan zikror sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Nah, ya, gini tangannya semuanya, atau semua gini tangannya, ya, sudah. Ikutin apa kata Ustaz? Dilihat. Ulang, dilihat. Dibaca. Diulang-ulang. 40 kali minimal. Dengan tartil. Dilihat. Dibaca. Diulang-ulang. 40 kali minimal dengan tartil. Nanti mengulangnya nanti Ustaz yang menentukan mau satu ayat, mau satu baris. Di satu baris. Yang mau buka Qurannya boleh, lihat barisnya. Ustaz ajarin. Ya, plastiknya di kantong supaya tidak jadi sampah. Di sini. Di kantong di bawah pulang. Nanti buang di tempat sampah di rumahnya. Dah. Satu baris. Sudah. Hitungan 3 Quran sudah terbuka dan sudah di halaman 3. Zakir. Halaman telu. Ya, halaman 3. Halaman 3 bukan juz 3. Sudah belum? Sudah? Belum. Ingat,
sampah plastiknya di kantong. Sudah? Gini caranya ngapal nanti. Kalau mau sebaris, boleh sebaris sehari atau mau 2 baris, tergantung. Dah, perhatikan sini. Pertama Qur'annya dilihat, kedua dibaca, ketiga diulang, keempat dibaca 40 kali minimal, paling kurang sekurang-kurangnya, ya. Yang kelima dengan takbir. Nah, lihat baris pertama di situ halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, caranya pegang Quran bagaimana? Sini, pegang Qurannya. Siapa namanya sini? Hah? Mbak Jayadi, saya sewa Qurannya 2000. Saya sewa sebentar. Ya, jadi siapa nama tadi? Jayadi. Ya, Jayadi. Pemurah sewanya rahasia itu. Ya. Ini caranya. Ya. Kalau bagus nanti buatkan rehan seperti segini tak panjangnya Ustaz. Kalau di pondok bisa belum lihat besok kalau main ke pondok. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jangan kelayu minum sebaris itu sampai am lam tunzirhum. Kalau la yu'minun itu halaman kedua. Bukan halaman. Baris kedua. La yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Tuh, baris kedua. Besok absarihimnya jangan sekarang. Kalau mau 2 baris boleh, 3 baris boleh. Ya, ngantuk, nganjeng. Kalau ngantuk nganjeng. Dulu Ustaz ngapalin di Jawa itu dibuatan sama Ustaznya itu kolam setengah betis. Iya, kolam setengah betis. Jadi orang-orang yang ngantuk-ngantuk itu disuruh dari sana. Kalau dia jatuh Qurannya, awas, yang jatuh Qurannya disuruh ganti 15 kali lipat harga Qurannya. Mana kita berani? Oh, ngantuk berat, Masya Allah. Tapi mau gak mau bagaimana kita tidak jadi, kan kita melihat sama ilmu Quran. Ya, nanti diulang-ulang dan tidak boleh nulis sebelum Al-Quran dibaca 40 kali. Ada yang memilih bergerak lagu ini lagu mati berdekat mulai malam. Nah, terus misal ada yang pokok masih lelah misal bawa bergerak lagu pokok mati harus betul lah ini ganggu kok. Nah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim misal ini bergerak jelas. Ini caranya orang hafal Quran. Ya, nanti akan ngeluh. Bapak ibu anaknya ngeluh nanti. Dapat setengah juz, 1 juz, 2 juz, mulai ngeluh, kelelah, gegah ngaji. Lapa dodo. Bangsa jangan soleh, apa kalian dari? Bisa. Boleh jangan ragu dan mana? Boleh. Kah dari HP, Dede bin HP dikasih. Dede bin ngasih. Dede bin HP. HP ini kalah-kalah dajal. Bahasa guru dia kadang-kadang nih bahasa guru dia kadang-kadang buset ya itu paham ini jangan nih ini HP ini sekali malah aja selaku beres
Dia lagi doang. Sampai-sampai dengan dia lupa diri, siapa? Tahu-tahu dia dengan diri, nuansa tahun diri berdiutang 200 juta. Gara-gara HP ya ada logo. Main slot. Tahu main slot itu haram, judi. Ini bisa jadi perusahaan Al-Quran ini tanpa amalan mendaur haram, judi, main slot. Subhanallah, anak sebesar ini Ustaz, sekarang sudah bisa main slot gara-gara HP. Lamun bau dia kalau telur boleh menjadi buta. Ya, si HP. Jukana. Membau terpeligi masih menung. Ya, izin HP insyaallah alhamdulillah kita ada berurutan kita. Alhamdulillah. Aduh, yang saya bisa terjaga mata. Mata yang la ilaha illallah. Luar biasa. Ini kana. Nah ni. Tadi yang sibuk Quran apa si HP? Saya sanggup. Dia tegal Quran, tegal HP sejalur. Dia tegal HP selama-lama sampai dapat Quran. Saya sanggup. Sanggup. Sikit mangga disanggup. Kalau jadi soleh tapi hadiah, tapi maaf sih. Bi bapak, terbalik, ibu, terbalik, dia datang nanti, dia tekan, dia mau anaknya jadi penghafal Quran dan tidak peduli namanya. Salam sama maknya nanti, salam Ustaz mak dia peduli ya. Kamu lalu itu hafal Quran, terbaca cara. Baraina barau kadang nasiriku sebelumnya. Oh, Bu, salam Ustaz yang baru datang itu. Dia mau beli kipas angin. Ada di Boyong boleh dengan seluruh Ustaz tak beli yang ini. Beli kipas angin 40.000 lah. Kenapa beli? Nah, ini caranya. Nah, jika sekedar pengenalan dulu Ustaz dan membuat ceria anak-anak ini. Siapa yang mau menjadi penghafal Quran? Siapa mau menjadi penghafal Quran? Nah, anak sekek syarat. Tidak syarat. Sekek. Tengok ni. Ni sekek syarat barat ni. Syarat anak sah. Aku salah nurut jok guru kanjai. Itu dengan toa. Sekek salah nurut jok guru. Suruh ngapalan selembar, hafal selembar. Suruh ngapalan sebaris, hafal sebaris. Ya? Dengar. Ada yang sudah hafal satu juz Ustaz? Saya program namanya. Programkan Ustaz. Tidak lahir penghafal apa namanya pecinta Quran kalau mereka tidak dipaksa membersamai Quran. Metode Tiqra itu adalah metode bukan metode menghafal Ustaz, tapi metode sibuk sama Quran. Metode apa? Sibuk sama Quran. Misal seperti tadi Syekh Muaz sibuknya satu rubuk atau sibuknya satu baris sejelur. Kalau lihat dari juz 30, coba lihat juz 30. Juz 30 ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sebaris. Hari itu kalian sibuk 1 jam bersama Al-Quran atau sibuk dapur dari seperti tadi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sebulan nah, buka halaman 580.
82. Ya. Ini terakhir Ustaz, memberikan praktek sama anak. Dah. Yang kurang lancar, yang kurang bagus bacaannya itu metodenya ditalaki saja sementara. Talaki bacaannya sampai dia benar bacaannya disuruh ulang terus di rumahnya. 40 kali. Sanggup Bang? Sanggup Bang? Ayo, ada sanggup, sanggup. Belum Quran sanggup. Sanggup Bang Dik? Alhamdulillah. Dilihat nih, 1 Bang. Yes. Mulai jus telung dan ya, perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pelan-pelan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun. Coba semuanya ikut 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Quran begini caranya pakai sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun. Terus ya, ada nulis yang lain. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, kalau mau artikan amma tentang apakah yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin nabai, tentang berita. Anin nabai, tentang berita. Al-azim, yang besar. Anin nabai al-azim, tentang berita yang besar. Kalau sudah hafal begitu, hafal artinya, hafal Qurannya. Ini anak-anak TK itu Ustaz, aja begitu. Walaupun dia tidak pegang Quran. Misalnya grade pertama, pagi itu 15 menit untuk 1 baris red, atau untuk 1 ayat amma yatasaalun amma. Terus saja nyanyi kalau sudah hafal. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Engkau penggal dia berkata amma, tentang apakah yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Begitu. Mau begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir cerita Ustaz Ibnu Mas'ud Ibnu Zar'ah. Tahu berapa kali dia ulang satu hafalannya? Ada yang mau nebak berapa kali? Hah? 100. Ada lain? 50. Ada yang angkat tangan, 30, tak salah. 40 salah. 1000. Hah?
kelima salah. Mas'ud, oh di mana cerita